atau Roderigo adalah Raja Visigoth yang memerintah pada periode 710 hingga tahun 711 Masehi. Ia dikenal sebagai raja terakhir dari kerajaan Visigoth, yaitu suku Germanik yang mendirikan kekuasaan di semenanjung Riberia setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Roderick berasal dari keluarga kerajaan Visigoth. Meski informasi tentang keluarganya tidak banyak terdokumentasi, ia diangkat sebagai raja dalam konteks ketegangan politik dan perselisihan di antara para bangsawan pada masa itu. Sebelum Roderick, ada beberapa raja yang memerintah, tapi suksesi yang seringkali tidak jelas menyebabkan perpecahan di kalangan aristokrasi. Roderick diangkat menjadi Raja Visigoth terjadi dalam konteks ketegangan politik dan konflik internal yang melanda kerajaan pada saat itu. Beberapa poin yang mengenai proses pengangkatannya. Sebelum Roderick, terdapat ketidakpastian mengenai suksesi setelah kematian raja sebelumnya yang kemungkinan adalah Raja Witiza. Kematiannya memicu perselisihan di antara para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan. Roderick, yang kemungkinan merupakan salah satu dari banyak calon raja, berhasil mengatasi persaingan dengan mengumpulkan dukungan dari faksi tertentu di kalangan aristokrasi. Namun pengangkatannya tidak diterima secara universal dan banyak bangsawan lainnya mungkin tidak setuju dengan klaimnya. Masa pemerintahannya ditandai dengan perpecahan di dalam kerajaan, di mana beberapa bangsawan masih setia kepada garis keturunan Witiza. Hal ini menciptakan ketegangan yang signifikan dan melemah kekuasaan Roderick. Dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaannya, Roderick harus menghadapi ancaman dari luar, terutama dari pasukan Muslim yang mulai melakukan invasi ke semenanjung Liberia. Pengangkatan Roderick sebagai raja tidak hanya menunjukkan ambisinya, tetapi juga mencerminkan ketidakstabilan politik yang ada di dalam kerajaan Visigoth pada waktu itu. Semenanjung Liberia berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth dengan Raja Roderick sebagai penguasanya. Namun di tengah kemewahan dan kekuasaannya, sebuah terjadi yang akan mengubah arah sejarah. Gubernur Julian yang memerintah Ceota menjalani hidup yang relatif tenang hingga suatu hari beliau mendengar berita memilukan datang menimpanya. Putrinya Ferdinand menjadi korban kekejaman Roderick yang memperkosanya. Peristiwa ini menghancurkan kehormatan Julian dan keluarganya, serta menguncangkan keyakinan terhadap raja yang seharusnya melindungi rakyatnya. Merasa terhianati dan marah, Julian tidak bisa lagi tinggal diam, dan dalam kepedeannya ia merencanakan balas dendam. Ia mencari jalan untuk mengatasi ketidakadilan yang menimpanya. Dalam perceraiannya, Julian menemukan sekutu yang tidak terduga, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan Roderick, dia menawarkan bantuan menyusun rencana yang akan mengubah sejarah Spanyol selamanya. Julian memberikan informasi strategis tentang kekuasaan Visigoth dan wilayahnya, memungkinkan pasukan Muslim untuk melakukan invasi. Pada tahun 711 Masehi, mereka mendarat di Gibraltar dan memulai serangan mereka. Pertempuran Guadalete menjadi momen penentu. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Visigoth di bawah pimpinan Roderick mengalami kekalahan telak. Roderick yang menganggap dirinya tak terkalahkan terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Kerajaannya mulai runtuh. Kekalahan ini menandai jatuhnya kekuasaan Visigoth. Roderick melarikan diri, namun tidak pernah dapat mengumpulkan kembali pasukannya. Wilayah yang dulunya dikuasai Visigoth perlahan-lahan jatuh ke tangan pasukan Muslim dan menandai awal pemerintahan mereka yang berlangsung selama hampir 8 abad. Dampak dari konflik ini sangat luas,
Dengan datangnya invasi Muslim, perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, dan politik Spanyol pun terjadi. Peradaban Islam membawa pengetahuan, seni, arsitektur yang memengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Konflik antara Gubernur Julian dan Raja Roderick menjadi sebuah kisah tentang pengkhianatan dan balas dendam yang memiliki konsekuensi jauh lebih besar dari yang dapat mereka bayangkan. Insiden ini yang berakhir dari tragedi dan kehormatan akhirnya mengubah jalannya sejarah, membentuk identitas Spanyol untuk generasi-generasi yang akan datang. Masa pemerintahan. Ketika Roderick naik tahta, kerajaan berada dalam keadaan krisis dengan konflik internal yang melemah stabilitas. Ia berusaha untuk menyatukan berbagai faksi, mengatasi ketantangan yang dihadapi kerajaan, termasuk penurunan kekuasaan dan ancaman dari luar. Peristiwa paling menakutkan dalam masa pemerintahannya adalah pertempuran Guadalete pada tahun 711. Dalam pertempuran ini, Roderick memimpin pasukannya melawan tentara Muslim yang dipimpin oleh Torik Iglesia. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahannya telak bagi Roderick, yang menjadi simbol jatuhnya kekuasaan Visigoth. Kekalahan Roderick tidak hanya mengakhiri pemerintahannya, tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan Muslim di Spanyol. Setelah kekalahannya, banyak wilayah di semenanjung Liberia jatuh ke tangan pasukan Muslim, mengubah lanskap politik dan budaya di wilayah tersebut selama berabad-abad. Warisan Roderick lebih dikenal sebagai simbol akhir dari kekuasaan Visigoth. Meski pemerintahannya singkat dan dipenuhi dengan tantangan, perannya dalam sejarah menjadi penting karena mengawali perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Spanyol. Penaklukan Muslim membawa pengaruh besar dalam hal budaya, agama, dan politik yang terus dirasakan hingga saat ini.